selanjutnya, karena kalian sudah kenal saya dan saya belum kenal sama kalian, saya absen dulu ya. Oke, yang pertama Adi hadir. Yang kedua Eli hadir. Oke, yang ketiga yaitu Rani. Apakah hadir? Oke, hadir. Karena sudah ada semuanya, kita langsung saja pada pembahasan materi. Oke, karena kita mau membahas materi, ada yang tahu nggak materi kali ini kita akan membahas apa? Oke, silakan Adi. Oke, benar, aljabar. Siapa yang tahu penemu dari aljabar itu? Oke, karena tidak ada yang tahu, mungkin saya akan menjelaskan ya. Aljabar ditemukan oleh Aljabar Al-Khwarizmi. Siapa? Aljabar Al-Khwarizmi, atau yang biasa dikenal sebagai aljabar algebrik. Aljabar algebrik. Keren ya namanya ya, algebrik. Oke. Ada yang tahu nggak aljabar itu apa? Yang tahu? Oke. Untuk aljabar sendiri, aljabar merupakan cabang ilmu matematika yang membahas tentang operasi dan hubungan antara elemen dan simbol. Simbol ini sendiri biasanya dinamakan variabel. Oke, kita langsung bercontoh ya. Oke, kita punya 3 apel. Ini penjumlahan ya. Apel ditambah dengan apel sama dengan, kita misalkan apel ini A. A ditambah dengan A ditambah dengan A. Berapa ini? Ada berapa banyak? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Berarti sama dengan 3A. Dia paham? Dia paham. Lagi ya. Ini apel ditambah dengan jeruk ditambah dengan ini anggur. Anggurnya jelek gak apa-apa. Oke, apel kita misalkan dengan A, jeruk kita misalkan dengan J, dan anggur kita misalkan dengan G. Berarti A plus J plus G. Oke. Kemudian coba lagi ini jeruk ditambah dengan 2 anggur. Nah, ini 2 anggur. Berarti C ditambah dengan G ditambah dengan G, atau sama dengan C ditambah dengan 2G. Ya, benar sekali. Oke, kita langsung masuk ke aljabar yang sebenarnya. Misal, hapus dulu. Oke, kita misalkan dengan ini 2A ditambah dengan 5. Nah, ada yang tahu nggak 5 di sini merupakan apa? Ada? Oke, benar. Ini namanya konstanta. Oke. Kemudian yang di sini A. Tadi udah di-spill. Apa namanya ini? Oke, variabel. Benar sekali. Variabel. Kemudian yang terakhir yang berhimpitan dengan A. Ini apa namanya? Ini namanya koefisien. Oke. Untuk definisinya di sini
Kemudian yang variabel di sini variabel ini merupakan simbol yang nilainya itu tidak diketahui, akan tetapi bisa diubah simbolnya. Misalkan di sini A saya ganti dengan X, apakah bisa? Bisa. Kalau yang ini 5 saya ganti dengan 10, apakah bisa? Tidak bisa. Jadi untuk yang variabel ini bisa diubah variabelnya, misal dengan huruf apapun bisa, kan tetapi tidak merubah. Misalkan di sini X tetap X ya, maksudnya tetap huruf. Tapi kalau ada kuadratnya itu tetap harus ditulis kuadrat. Kemudian yang di sini koefisien merupakan angka yang tidak dapat diubah nilainya, akan tetapi dia berhimpitan sama variabel, nempel sama variabelnya. Kemudian karena kita udah tahu ini namanya aljabar, akan tetapi aljabar bukan hanya di sini saja, akan ada luas tentang aljabar. Kita akan membahas lagi mengenai suku dari aljabar. Oke, yang pertama suku tunggal. Suku tunggal. Ada yang tunggal itu apa? Iya benar, sukunya cuma satu ya. Contohnya, ada yang tahu nggak contohnya apa? Oke, contohnya misal 5A, 2B, 3X kuadrat, 5XY. Ini merupakan suku tunggal. Jadi ini 1, 1, 1, 1. Ini merupakan suku tunggal. Kemudian ada yang namanya suku banyak. Suku banyak. Nah, suku banyak ini ada yang pertama dari suku 2. Suku 2. Ada yang tahu nggak penyebutan dari suku 2 itu apa? Oke, penyebutan dari suku 2 itu binom. Apa namanya suku 2? Binom. Oke, untuk suku 2 contohnya semisal 5X plus 2Y. Nah, ada dua suku. Nah, itu yang dinamakan dengan suku 2 atau binom. Paham? Oke, karena sudah paham, kemudian ada suku 3. Contohnya misal 5X plus 2Y plus 3Z. Nah, ini kan 1, 2, 3. Dan 3 suku. Jadi, untuk suku 2 itu namanya binom. Suku 3 namanya, ya benar, trinom. Suku 2 apa namanya? Binom. Suku 3 trinom. Oke, kemudian untuk contohnya juga seperti ini. Dan untuk suku 3 contohnya ini. Apa artinya suku 2? Suku yang terdiri atas 2. Terus yang suku 3 terdiri atas 3 suku. Oke, benar.
ditambah 4Y kuadrat. Ini yang dinamakan dengan suku polinom atau suku banyak. Oke, kemudian kita belajar mengenai suku sejenis. Dia yang tahu nggak suku sejenis itu apa? Oke, suku yang sama, benar juga, suku yang sama. Jadi, misalkan di sini ada suku polinom, misalkan 4x ditambah 2y ditambah 4z ditambah 5y ditambah 6z. Adakah yang sejenis di sini? Ada. Yang mana? Oke, yang ini. Y dan ini. Kemudian yang ini dan ini. 2Y dan 5Y itu sejenis. Kemudian 4Z dan 6Z itu merupakan sejenis. Kenapa dikatakan sejenis? Apa syaratnya bisa dikatakan suku ini sejenis? Ada yang tahu? Benar sekali, karena di sini variabelnya sama. Y dengan Y, kemudian Z dengan Z. Variabelnya sama. Untuk koefisiennya boleh berbeda. Yang penting variabelnya sama. Oke, kita misalkan lagi. Oke, nih 4x kuadrat dengan x ditambah dengan 5y kuadrat ditambah dengan 3y. Adakah yang sama? Banyak sekali ada. Yang mana? Oke, 4x kuadrat dengan 5. Oh, salah, nggak ada yang sama nih, nggak ada yang sama. Oke, di sini nggak ada yang sama ya teman-teman, karena di sini variabelnya beda semua. Kenapa kok beda semua? Karena ini x kuadrat dan ini x, jadi tidak bisa suku sejenis karena variabelnya sudah beda. Ini y kuadrat dengan y itu juga beda. Oke, coba lagi ya, karena tadi ada yang salah. Oke, ini 5x kuadrat ditambah dengan 6x kuadrat ditambah dengan 5z ditambah dengan y. Apakah di sini ada yang sama? Oke, benar sekali ada yang sama. Di sini ada 5x kuadrat dan 6x kuadrat. Oke, udah paham mengenai suku sejenis kan? Oke, sudah. Ini bisa saya hapus dulu. Kemudian kita beralih kepada penjumlahan dan pengurangan.
Oke, kemudian kita membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan dari aljabar. Ada yang tahu nggak syarat dari pengurangan dan penjumlahan itu sendiri itu apa? Oke, benar sekali. Syarat dari pengurangan dan penjumlahan itu sendiri yaitu harus memiliki suku sejenis. Sukunya itu harus sejenis. Oke, misalkan seperti ini. 3A ditambah dengan A sama dengan, di sini 3A. A variabelnya dan ini A. A di sini sebenarnya itu ada 1, tetapi tidak perlu ditulis, cukup A saja. Jadi 3A ditambah dengan 1A sama dengan berapa? Benar sekali, 4A. Misalkan lagi, misalkan 2A kuadrat ditambah 3A ditambah 5A sama dengan, ada yang tahu? Oke, di sini karena suku sejenisnya hanya 3A dan 5A, maka yang dijumlahkan 3A dan 5A. Berarti 2A kuadrat ditambah dengan 8A. Oke. Kemudian kita memasuki pengurangan. Pengurangan yaitu misal 9P dikurangi dengan 2P. Berapa hasilnya? Oke, benar, 7P. Jadi yang dikurangi itu angkanya ya. Ini yang dijumlahkan juga angkanya, bukan variabelnya. Variabelnya tetap mengikuti. Untuk angkanya yang dikurangi. Oke. Selanjutnya misal nih, kita lebih kompleks. Misal 2A kuadrat ditambah dengan 3A ditambah dengan 2P kuadrat ditambah dengan 5A sama dengan, ada yang tahu? Ya, benar sekali. 2A kuadrat ditambah dengan, ini dimajukan karena derajatnya lebih besar. 2P kuadrat ditambah dengan suku sejenisnya dijumlahkan 8A. Oke, benar. Saya hapus dulu yang bagian sini. Misalkan lagi 3A ditambah dengan 4B dikurangi dalam kurung min 4A ditambah 3B. Oke, di sini gimana caranya? Tetap saja kita satukan dulu untuk yang suku yang sejenis. Suku yang sejenis mana saja? 3A dan min 4A. Kemudian suku yang sejenis yang kedua yaitu 4B dan 3B. Benar sekali. Jadi suku sejenis kita kelompokkan dulu. 3A dikurangi, karena ini minus dan minus, minus kali minus yaitu plus, yaitu ditambah dengan 4A. Kemudian ini ditaruh sini jadi 4B dikurangi plus sama minus, jadinya tetap minus 3B sama dengan 3A ditambah dengan 4A 1A. Benar, 1A bisa ditulis dengan A. Kemudian plus 4B dikurangi dengan 3B yaitu plus 1B bisa ditulis dengan B
di sini perkalian. Semisal 4 kali A kali Y. Gimana caranya? Ada yang tahu? Oke, benar. Jadi di sini 4AY. 4AY itu juga sama dengan 4 kali A kali Y. Paham? Oke, kemudian ada misal lagi 4A dikali dengan A dikali dengan B dikali dengan C. Gimana caranya ini? 4A jadinya 4A kuadrat. Kenapa kok kuadrat? Karena di sini A-nya ada 2. Jadi ketika A dikali dengan A yaitu A kuadrat. Bukan 2A ya, bukan, tetapi A kuadrat karena di sini A ditambah dikali A. A dikali A sama dengan A kuadrat. Dikali B, jadi di sini B dikali C. Jadi 4A dikali A dikali B dikali C yaitu 4A kuadrat BC. Jadi semuanya dikalikan. Di sini untuk di sini itu bisa digunakan titik ya. Titik ini juga sama aja, artinya juga sama. Akan tetapi tidak perlu digunakan titik juga, pengertiannya juga sama. Kemudian untuk perkalian ini seperti ini. Untuk perkalian seperti ini, misal 3x ditambah dengan 4 dikalikan dikali atau enggak ada juga nggak apa-apa, dihapus juga nggak apa-apa. 5x ditambah dengan 2. Gimana nih caranya? Jangan bingung-bingung teman-teman. Untuk yang soal yang model seperti ini, kita gunakan kalian silang. Ini dikali ini, kemudian ini dikali ini. Dari sini paham? Ini masih ada yang bingung ya. Jadi yang pertama kita kalikan dulu yang ini 3x. 3x kita kalikan dengan 5x, kemudian 3x kita kalikan dengan 2. Gimana caranya? Ini caranya. 3x dikalikan 5x, gimana caranya tadi? 3 dikalikan 3, 15. X dikali x, x kuadrat. Jadi 3x dikalikan 5x yaitu 15x kuadrat. Kemudian ditambahkan 3x dikalikan dengan 2x, variabelnya dikali, untuk koefisiennya dikali, 3 kali 2, 6, x tak x. Oke, sampai sini paham? 4 kali 5x ditambahkan, jadi 4 kali 5, 20, x-nya tetap. 4 kali 2, bisa dong, masa ada bisa. Berapa? 8, benar sekali. 8. Di sini 15x kuadrat ditambah dengan 6x ditambah dengan 20x ditambah dengan 8. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Gimana caranya teman-teman? Suku sejenisnya ditambahkan. Jadi 15x kuadrat ditambah dengan 6x ditambah dengan 20 yaitu 26x ditambah dengan 8. Ini hasilnya untuk perkalian seperti ini. Oke, kemudian untuk perkalian mungkin
Gimana nih caranya? Dibagi dengan X plus 2. Gimana caranya teman-teman? Ada yang tahu? Kita gunakan apa namanya? Pola P. Jadi X kuadrat plus 8X plus 12 dibagi dengan X plus 2. Bingung teman-teman? Tidak ya? Untuk ini kita bagikan X kuadrat plus 8X dibagi dengan X plus 2. Caranya, ini kan X. Kita kalikan saja dengan X. Jadi di sini X kali X kuadrat 2X, 2 dikali X 2X dikurangkan 8X dikurangi 2X karena sejenis kan sudah. Jadi 6X. X kuadrat dikurangi X kuadrat 0. 12-nya turun. Oke, karena sudah begini. Jadi 6X plus 12 dibagi dengan X plus 2 yaitu 6 teman-teman. Berapa tadi? 6. 6 dikalikan dengan X plus 2 yaitu 6X plus 12 dikurangi 0 hasilnya. Jadi X kuadrat plus 8X plus 12 dibagi dengan X plus 2 yaitu X plus 6. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, kurang paham, atau ada yang perlu disampaikan? Belum ada. Oke, sampai sini berarti sudah paham semuanya? Paham. Oke, terima kasih. Mungkin dari penyampaian saya ini saja. Kita lanjutkan ke minggu depan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau memimpin doa, dipersilakan. Oke, berdoa. Berdoa selesai. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat dan semoga kalian dapat menerima ilmu yang saya sampaikan dengan cukup baik, dengan baik. Alhamdulillahnya kalian bisa mengimprove ilmu-ilmu yang saya berikan dengan kemampuan kalian ataupun dengan teknologi-teknologi yang sekarang sudah berkembang. Pastinya banyak referensi yang bisa kalian ambil ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.